Masya Allah, sungguh indah pemandangan di sini. Memang kalau Allah yang ciptakan tidak ada yang tidak sempurna. Pokoknya puji syukur hanya untuk Allah semata lah. Tapi aku heran, emangnya berapa lama ya Allah menciptakan alam semesta yang indah ini? Oh iya, kan bisa nanya ke orang aja. Tapi nanya ke siapa ya? Wah, kebetulan sekali ada Ahmad. Aku tanya dia aja lah. Semoga aja dia tahu. Assalamualaikum, Mok. Ahmad. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Mat? Ya, biasalah. Habis belajar di rumah Ustadz Yusuf. Wah, kamu rajin sekali ya, Mat. Memang ya, kalau orang ingin jadi Ustadz harus banyak belajar tentang agama. Ya, enggak juga sih, Mok. Kalau kamu Mok, ngapain sendirian di sini? Biasanya kan kamu sama Rudi. Rudinya kemana? Enggak tahu lah, Mat. Itu anak katanya mau refreshing di sini, tapi kok belum datang juga. Palingan Rudi itu baru bangun tidur, Mat. Hahaha. Enggak boleh suuzon, Mok. Kita itu harus selalu berhusnuzon kepada orang lain, Mok. Lah, emangnya kenapa, Mat? Haram ya? Bukan haram sih, tapi seseorang yang menerapkan sikap husnuzon akan bersikap tulus atau ikhlas dalam berbuat, sehingga hidupnya menjadi tentram dan damai. Sikap husnuzon akan membuat hati menjadi bersih dari sifat dengki dan penyakit hati lainnya. Oh gitu ya, Mat. Oh iya, Mat, aku mau nanya nih. Nanya apa? Jangan nanya yang aneh-aneh lagi ya. Ya enggak lah, Mat. Aku kan anak murid teladan. Mana ada anak murid teladan bertanya yang enggak. Iya, mau nanya apa nih? Kalau aku tahu, insya Allah aku jawab, Mak. Jadi gini, Mat. Kan Allah telah menciptakan alam semesta ini. Emangnya sudah berapa lama sih umur bumi dan alam semesta ini setelah diciptakan? Oh, tentang alam semesta. Jadi gini, Mok. Umur bumi diperkirakan mencapai 4,5 miliar tahun, sementara alam semesta jauh lebih tua dan diperkirakan mencapai usia 15 miliar tahun. Oh, udah lama banget ya. Terus keberadaan kita umat manusia dimulai kapan, Mat? Sementara keberadaan manusia di bumi baru mencapai hitungan jutaan tahun, seperti manusia purba di Sangiran dan Flores. Jadi keberadaan manusia di bumi belum seberapa jika dibandingkan dengan umur bumi yang sudah begitu tua. Subhanallah, jadi alam semesta ini duluan ada ya sebelum Nabi Adam diciptakan. Betul, Mok. Tapi Mat, kok bisa ya manusia tahu tentang penciptaan alam semesta? Ya iyalah, pengetahuan ini kan bersumber dari mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kamu tahu nggak apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Aku tahulah. Apa yo? Al-Quran kan? Wow, 100 buat kamu. Lah, mana uang 100-nya, Mat? Lah, yang bilang uang 100 siapa? Kan tadi kamu yang bilang. Mana ada, aku kan cuma bilang 100. Waduh, kirain mau dikasih uang. Hehehehehe. Terus, Mat, berapa lama Allah menciptakan alam semesta ini? Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari. Wah, subhanallah, kok cepat banget ya? Tapi masa alam semesta seluas ini diciptakan cuma dalam waktu 6 hari doang? Ingat, Mok, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah sudah berkehendak, kun jadi, fayakun maka jadilah. Oh iya ya, subhanallah, sungguh maha besar Allah. Mat, tadi kan 6 hari masa penciptaan alam semesta ini. Kasih tahu dong proses penciptaannya, mulai dari hari pertama hingga ke-6. Oke deh. Jadi gini, Mok, banyak terdapat penjelasan tentang proses terbentuknya langit dan bumi di dalam Al-Quran. Salah satunya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Quran Surah Qaf ayat 38.
Dari ayat di atas sudah dapat dipahami bahwa pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya ialah Allah. Proses penciptaan tersebut terjadi selama 6 masa. Namun sebenarnya banyak yang berbeda pendapat dalam menafsirkannya, mulai dari 6 hari, 6 masa, 6 periode, dan 6 tahapan. Satu hari bukan berarti 24 jam. Dalam Al-Quran pun diumpamakan secara berbeda-beda. Ada yang 1000 tahun yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, dan 50.000 tahun dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat keempat. Belum ada penafsiran pasti tentang itu. Dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 27-33, para ahli mengambil kesimpulan bahwa proses penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau 6 periode. Urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya, yang artinya sebagai berikut. Masa pertama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat ke-27, yang artinya pada masa atau periode ini alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Dari ledakan besar tersebut terbentuklah awan debu atau dukhan. Ketika dukhan berkondensasi sambil berputar dan memadat di situ, terbentuk unsur hidrogen. Saat temperatur dukhan mencapai 20 juta derajat Celcius, terbentuklah helium dari reaksi inti sebagai atom hidrogen. Lalu sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Kemudian masa kedua sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 28. Ayat ini menerangkan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan yang memberi pengertian bahwa alam semesta mengembang. Galaksi-galaksi saling menjauh dan langit makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan memiliki arti bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau bertahap. Kemudian masa ketiga yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat ke-29. Di ayat tersebut terdapat kalimat, dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Masa ini adalah di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Lalu masa yang keempat adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat 30. Pada masa ini daratan bumi muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental ini menjadi planet, diantaranya adalah bumi. Pengamparan yang dimaksudkan adalah pembentukan superkontinen Pangeae di permukaan bumi. Ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan yang ada, hanyalah batu-batuan yang berpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Kemudian masa yang kelima sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat ke-31. Dalam ayat 31 ini menunjukkan bahwa di mana terjadi evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi dan terbentuk uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan. Bukti air berasal dari komet ialah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut sama dengan rasio pada komet. Semua kehidupan berasal dari air. Setelah air muncul, kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan pun bermunculan. Kemudian masa yang terakhir atau masa yang keenam adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat ke-32. Gunung-gunung dipancangkan, artinya gunung-gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air dan munculnya tumbuhan. Gunung memiliki akar di dalam tanah atau bisa disebut juga pasak. Fungsi gunung ialah menyetabilkan kerak bumi, mencegah goyangnya tanah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-33. Setelah terbentuknya gunung, terciptalah hewan dan manusia. Nah gitu Mok, kamu udah paham belum? Sebenarnya sih aku masih kurang paham. Tapi demi harga diriku aku bilang paham aja deh. Mok, kamu udah paham belum? Ya pasti paham dong. Aku kan paling cerdas di kelas. Iya deh, alhamdulillah kalau gitu. Hehehehehe. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mok?
Udah Mat, itu aja. Terima kasih ya Mat atas ilmunya. Iya, sama-sama Mok. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Iya Mat, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.